Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action Tamil yang baru keluar kemarin yuk. Film yang berjudul Waltair Feraya ini mengisahkan seorang preman kampung yang sangat ditakuti di daerahnya. Dia disewa oleh seorang polisi yang ingin balas dendam karena semua anggotanya dibantai oleh mafia kejam. Nah, bisa nggak nih preman kampung dahdoh plolar-plolar menghancurkan mafia internasional? So, nggak usah nunggu lama deh, langsung aja deh bember Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang anak yang lagi ngangon embek. Pas lagi asik-asik main PUBG sambil diliatin embek, tiba-tiba ada pesawat yang jeblok di udara. "Mak, tolong, dikejar motor mabur." Singkat cerita, tuh pesawat berhasil mendarat darurat. Ternyata itu adalah pesawat agen RAW yang sedang membawa penjahat internasional. Nah, karena berbahaya nunggu bantuan datang, kepala RAW menyuruh anggotanya untuk mendatangi kantor polisi terdekat buat menunggu penjahat itu sementara waktu. Di lain tempat di kantor polisi terdekat, diperlihatkan ada sebuah pesta pelepasan anggota polisi yang akan pensiun. Namun gak lama kemudian, inspektur di kantor polisi itu mendapat telepon dari rumah. Intinya si Setapati dikabarin kalau emak mertuanya akrobat di kamar mandi, sehingga kepalanya masuk ke lubang jamban. Pas lagi asik-asik ngobrolin lubang jamban, agen RAW dan penjahatnya malah datang. Ya udah deh, mereka dipersilahkan untuk masuk dulu. Kembali lagi ke topik lubang jamban yuk. Karena mertuanya kondisi keluyup tokai, Setapati pun meminta izin pulang ke rumahnya sebentar. Nah, melihat Pati yang lagi kesusahan, Pak Murti bilang, "Sudahlah, pulang dululah anak muda, biar Ane yang jaga kantor sementara. Lagian Ane udah jaga kantor ini selama 50 tahun. Nunggu beberapa jam lagi untuk pensiun mah nggak masalah kali." Namun gak lama kemudian, ada orang yang menyerang kantor polisi itu. Pokoknya, duar, tralalalala. Semua polisi dan agen RAW di sana pun langsung dibantai habis, dan kita pun diperkenalkan oleh penjahat pengedar narkoba internasional yang bernama Solomon Caesar. Bukan Caesar yang ini. Tak lama kemudian Pati pun kembali ke kantornya. Namun apa yang dia lihat, semua teman-temannya sudah pada entet tidak bernyawa. Bahkan Pak Murti yang udah akan pensiun juga ikutan pensiun hidupnya. Langsung ekspres ketemu sama malaikat maut. Intinya sih, Pati sedih banget. Dia pun mencoba mencari bukti dan data siapa dari dalang semua ini. Bahkan Pati yang udah bingung karena kepolisian malah nggak gerak-gerak menguak pembantaian itu, berniat mencari dalang itu sendirian. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan bila si Pati udah acak-acakan. Dia udah ngudak-ngudak kemana-mana, tapi nggak nemu juga cara membalas dendamnya. Melihat kakak iparnya yang aut-autan, Kisar pun merasa kasihan sama kakak iparnya itu. Karena hal itulah, Kisar menemani si Pati menemui preman paling berbahaya di kota. Reddy bilang, "Santuy Pak Pol, asal bayarannya cocok. Tuh cecung pasti aneh libas abis." Ternyata di sana komplotannya si Reddy juga lagi menyandra Pak Guru yang dipaksa menjual tanahnya ke pengembang buat dijadiin mall. Pas Pak Guru mau digebukin, tiba-tiba si Reddy ditelepon sama seseorang. Anehnya ketika mendengar nama Waltair Feraya, tuh preman yang katanya paling kejam langsung jadi ayam sayur, nyekingking. Sarung bos. Dengan sekali perintah, si Reddy pun langsung melepaskan Pak Guru. Melihat preman yang sangar jadi ayam ungkep, Pati pun tahu kemana dia harus meminta tolong, yaitu ke orang yang bernama Waltair Feraya itu. Di tempat lain diperlihatkan bila markasnya Feraya disatronin sama Angkatan Laut India. Kapten AL itu berniat meminta tolong ke Feraya karena ada penyelundup narkoba yang menyandera anak buahnya. Sialnya sekarang lagi badai, jadi nggak mungkin mereka bisa menyelamatkan rekan mereka. Di tengah laut diperlihatkan bila tentara AL India digantung-gantung di tiang kapal. Tapi di tengah badai itu ada kapal sampan yang datang mendekat. Mas, ini lagi hujan badai loh, malah udut. Adalah suka-suka ente aja, yang penting gelut. Pokoknya dengan kekuatan Vrindavan, Feraya pun langsung mendarat di kapal itu dengan keren. Gelut deh. Singkat cerita, Feraya pun berhasil menyelamatkan semua anggota AL dan menangkap tuh bandar narboboy. Setelah gelut, enaknya joget kan ya. Gas satu joget-joget. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan bila Feraya sedang mengikuti persidangan. Nah, karena tidak bisa mendatangkan saksi kunci di kasusnya, Feraya pun meminta sidang itu untuk ditunda.
Jaksa penuntut umum jelas saja nggak terima. Ini kasus sudah 4 tahun bro, tapi diundur-undur terus kayak undur-undur. Belum lagi jaksa penuntut harus pakai bodyguard karena selalu diancam sama anak buahnya si Feraya. Noh. Hakimnya aja langsung bengek kok pas si Feraya bangun. Kayaknya sih ya, Feraya itu sangat ditakuti banget gitu ya. Nah karena sidang udah nggak bisa ditunda-tunda lagi, jaksa pun ngasih jalan tengah, kasih dia 2,5 juta rupiah. Maka Feraya akan dikasih waktu buat datengin saksi kunci kasusnya. Di India sama Konoha kok sama aja ternyata ya. Duit berkuasa bos. Jelas saja Feraya nggak terima dong. Uang dari mana? Nah di saat mumet-mumetnya itu, anak buahnya Feraya bilang kalau ada orang yang ingin menyewa jasanya si Feraya. Ternyata orang itu adalah si Pati dan si Kisor. Intinya si Pati meminta Feraya menangkap Solomon Caesar yang sekarang lagi ada di Malaysia untuk dibawa pulang lagi ke India. Nah karena butuh uang, si Feraya pun setuju, tapi dia minta bayaran 2,5 juta rupiah tanpa tahu kalau orang yang akan dia buru itu adalah penjahat paling berbahaya. Begitu juga dengan si Pati, karena dendamnya sudah sampai ke ubun-ubun, dia pun setuju walaupun dia harus menghabiskan semua uang tabungannya pribadi. Singkat cerita, Pati dan Kisor pun sudah sampai di bandara. Kisor aslinya sih nggak percaya sama si Feraya, tapi si Pati udah nggak punya pilihan lain. Dan bener aja, anak punya si Feraya datang ke bandara udah kayak mau piknik aja. Belum lagi biangnya nih, belum udah ngedain pramugari. Kampretnya lagi pas melihat pesawat, si Feraya langsung jiper. Ternyata dia itu takut ketinggian coy. Lah kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin toh Bambang? Karena waktu udah mepet, Feraya pun disuruh minum obat tidur aja. Lah malah minum ciu pekonang. Singkat cerita, mereka pun sampai di Malaysia. Tapi beneran coy, mereka itu kayaknya nggak niat kerja deh, malah lebih kayak liburan. Kerennya lagi, rombongannya Feraya diinepin di hotel bintang 7. Udah kayak puyer aja bintang 7. Kisor jelas saja nanya, kenapa kakak iparnya rela keluar uang banyak buat preman yang belum tentu mau kerja kayak gini. Pati bilang kalau hotel ini milik Solomon Caesar, jadi mereka harus tinggal di sana untuk mencari informasi. Nah belum juga si Pati kering menjelaskan, si Feraya malah udah berbuat oner. Dia ngamuk-ngamuk sama manajer hotel karena ngasih dia kamar di lantai 15. Lah orang takut ketinggian dikasih kamar yang paling tinggi. Ketika si Feraya meminta pindah ke losmen melati aja, tiba-tiba ada manajer PR yang datang menghampiri. Jelas aja melihat mbak-mbak cantik badai ginu-ginu, si Feraya pun langsung kicep dong. Halu joget-joget dulu kayaknya asik nih. Udahlah nanti kelamaan. Melihat keributan itu, Antidi pun menawarkan mengantar Feraya ke kamarnya sambil pegangan tangan tentunya. Bodoh lah fobia ketinggian, yang penting bisa gandengan sama cewek pulen, pikirnya. Nah pas di lift kembali lagi si Feraya berulah. Mas, lihat mataku, fokus ke mataku biar kamu nggak takut. Mata cok, bukan udel, mata. Singkat cerita, si Feraya dan rombongan pun sampai di kamar mereka. Namun sebelum si Antidi pergi, Feraya memohon kalau dia mau turun pakai lift atau naik pakai lift, dia pengen digandeng juga. Bener aja cok, si Feraya udah kayak bayi babi, kemana-mana ngintil dan pengen ditemenin sama si Antidi. Nggak cuman itu sih, Kisor juga ngamuk-ngamuk karena si Feraya dan anak buahnya malah asik liburan, bahkan sampai godain bule lagi. Keesokan harinya diperlihatkan rombongan koplak ini jalan-jalan di pinggir kali. Nggak lama kemudian ada om-om jamet Malaysia India yang datang ke sana. Wow, keren banget sih ini om-om. Bangke, itu rambut helm toh ternyata. Intinya si Om Mani ini adalah temannya si Feraya. Dia disuruh datang untuk membantu Feraya menjalankan misinya. Namun pas Feraya cerita kalau target adalah Solomon Caesar, Mani langsung menyuruh si Feraya untuk pulang aja. Solomon itu adalah yang berbahaya. Dia juga merupakan adik dari bandar narkoba internasional bernama Michael Caesar. Mani pun bercerita dulu itu pernah terjadi perang antar kartel. Jadi di Malaysia itu ada kartel narkoba besar dan kejam, pimpinan Karupan. Sialnya pada saat itu bisnis Karupan harus tersendat karena inspektur polisi baru mengobrak-ngabrik kartelnya. Di saat itulah Solomon dan Michael mulai mengambil wilayahnya si Karupan. Karena hal itulah terjadi perang antar kartel yang mengakibatkan Solomon diculik oleh Karupan. Singkat cerita, si Michael pun berniat menebus adiknya itu. Tapi pas tas uang dibuka, ada kepala polisi yang selalu menyudutkan si Karupan. Michael bilang dia tidak ingin berperang lagi, dia ingin bekerja sama dengan si Karupan. Michael akan menjadi supplier narkoba, sedangkan Karupan akan menjadi distributor. Intinya sih, Michael ingin mereka menjadi raja narkoba Asia Tenggara. Namun Michael punya satu syarat, dia ingin orang yang membuat Solomon babak belur itu mati. Bangkainya, Karupan yang kejam itu setuju dan mempersilahkan Michael membunuh adik iparnya si Karupan. Intinya sih, Michael Caesar itu sekarang sudah menguasai kartel mafia di Malaysia. Namun Feraya nggak mau mundur, dia sudah janji sama si Pati dan dia pun harus menyelesaikan tugasnya. Singkat cerita, Feraya pun mencoba mengatur rencana penculikan Solomon. Dahlah karena rencananya panjang, om langsung aja deh, pokoknya pasti lift, Solomon akan diculik sama si Feraya. Tapi pada kenyataannya, ketika Feraya mau menculik si Solomon, ada bola yang menggelinding-gelinding. Nah, pas melihat anak kecil dan emaknya, si Feraya pun langsung domblong plongah-plongoh. Anehnya, pas melihat Feraya, emak-emak itu pun langsung marah.
Ya udah deh, Solomon pun gak jadi diculik dan bisa kabur. Malam harinya si Veraya pun malah mabuk di bar. Jelas aja lah si Pati dan Kisor pun nanyain dong, si Verayanya malah ngamuk-ngamuk. Kenapa dia bisa ngamuk-ngamuk? Ya nanti kita lihat aja deh kenapa pas melihat tuh emak sama anak, Veraya jadi langsung down. Karena ngandelin gengnya Veraya itu nggak ada kemajuan, Pati dan Kisor pun akhirnya nekat membuntuti Solomon sendiri naik taksi. Sialnya kota itu sudah dikuasai sama si Solomon. Jadi tuh supir taksi langsung laporan ke Solomon dong. Ya udah pastilah mereka berdua pun langsung diculik sama Solomon dan dibawa ke pabrik pembuatan tepung maizena, tapi bikin pusing. Ketika dua koplak ini mau dieksekusi sama si Solomon, tiba-tiba mak betuntuk Veraya dan anak buahnya datang ke sana dengan keren. Veraya pun juga bilang, silahkan bunuh dia Pak Solomon. Dasar anak buah bangke, udah dibilangin jangan terlalu dekat buntutin Pak Solomon, malah ketahuan kan? Dasar ngayelan. Di sini Abdullah tangan kanannya Solomon mengatakan kalau mas-mas berewokan itu adalah si Veraya. Dia ingin bekerja sama bisnis narkoba bersama Solomon. Bilangnya sih gitu. Jelas aja si Solomon gak mau percaya begitu aja dong. Di sini gengnya Solomon pun langsung menanyakan tentang Veraya ke polisi korup di India, tentang backgroundnya. Tapi tak dinyana tak diduga tralala. Di database kepolisian pusat, Veraya itu adalah penjahat yang pernah menyelundupkan narkoba sebesar 2,5 ton. Dan dia juga pernah membunuh 25 orang. Intinya sih, Veraya merupakan penjahat paling berbahaya di database kepolisian Tamil. Langsung action dong, sebat dulu asoy. Lah kok bisa? Om kirain nih orang cuma preman receh, ternyata dia tuh bangke juga ternyata ya. Setelah mendapat perhatian dari Solomon, Veraya pun bilang kalau Solomon tertarik berbisnis dengannya, Veraya tinggal di hotel milik si Solomon. Keesokan harinya, Kisor kembali ribut sama si Veraya lagi. Lah ini mau nangkep penjahat sadis, malah yang disewa juga penjahat sadis. Namun belum juga selesai berantem, mbak-mbak montok Antidi datang membawa surat undangan pesta dari Solomon buat si Veraya. Nah kan umpannya ditangkep. Singkat cerita, Veraya pun datang ke pestanya Solomon untuk membahas bisnis. Di sini Veraya meminta Solomon datang ke India kalau mau berbisnis. Namun Solomon ogah karena dia adalah orang paling dicari di India. Apalagi kemarin dia sempat membantu satu kantor polisi. Mendengar itu, Pati pun hampir jadi emosi. Tapi tiba-tiba si Solomon diserang sama mas-mas bertopeng. Karena nggak mau burunya diembat sama orang bertopeng, Veraya pun membantu si Solomon dari mas-mas bertopeng itu. Asik ada ceweknya nih. Dilihat dari kepulanannya kayaknya om kenal nih. Nah kan si Antidi, film India sekali nih mah. Pokoknya gelut lagi lah, jurus congcorang. Nggak lama kemudian anak buahnya Solomon pun datang. Ya udah deh, para manusia bertopeng itu pun langsung kabur lah. Keesokan harinya Veraya pun langsung disatronin sama Antidi sambil ditodong pistol. Ternyata Antidi dan mas-mas yang semalam mau menculik Solomon itu adalah agen RAW yang sedang menyamar. Setelah menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, Antidi pun meminta Veraya untuk mundur. Namun Veraya mah ogah. Kampretnya pas di dalam lagi banyak orang, si Solomon malah datang ke kamar itu. Ya udah deh, langsung pada jiper semua. Ternyata si Solomon datang mau berterima kasih sama si Veraya karena semalam menyelamatkan dirinya. Intinya si Solomon memperbolehkan Veraya minta apa aja sebagai tanda terima kasih. Nah, Veraya bilang dia ingin Solomon pergi ke India. Alasannya Veraya pengen naikin popularitasnya di dunia mafia karena bekerja sama dengan keluarga Caesar. Karena udah kepalang janji, akhirnya si Solomon pun setuju pulang ke India. Bangkainya, karena kegirangan si Kisor malah numpain gelas ke bajunya Solomon. Dan kampret 1000 kampret, ini mas-mas geblok malah menyuruh si Solomon bersihin dirinya ke kamar mandi. Lah edan, semua agen RAW lagi ngumpet di kamar mandi bos. Jelas aja semua orang pun langsung pada jiper lah. Nah pas Solomon dibujuk untuk segera keluar, malah ada bunyi HP. Nah ini nih tembak-tembakan seru nih. Tapi ketika Solomon hendak membuka korden, Antidi keluar dengan cuman pakai anduk. Asik. Walah dasar nakal, manajer gua lu sikat juga ternyata. Aduh Pak Solomon, isin aku malu-malu. Untungnya si Solomon percaya dan langsung cabut. Nah di sisi lain, Antidi sangat berterima kasih sama Veraya. Dengan kecerdikannya, Solomon dengan sukarela mau pulang ke India. Asik dipeluk, joget dulu kayaknya asik nih. Ini joget-joget di salju pakai baju tipis kayak gitu nggak dingin apa ya? Bolah, kancut. Tapi pas om lagi seneng-senengnya lihat yang gendal-gendal, Michael Caesar menyadari ada yang nggak beres. Dia pun mengetahui ada agen RAW dan mafia India yang diam-diam datang ke Malaysia. Bisa jadi penyerangan Solomon kemarin itu adalah ulah dari mereka. Nggak lama kemudian rombongan Veraya pun dibawa ke pabrik narkobanya si Solomon. Dia bilang kalau dia itu udah tahu yang sebenarnya.
Bahkan si Solomon itu udah menangkap semua anggota RAW di Malaysia. Nah, pas mau membuat entet si Antidi, Michael melakukan video call. Sebelum dia buat entet, dia pengen lihat dulu perabotannya Antidi itu kayak apa sih ya. Bujuk, keren nih jagoan yang ngamuk, gelut lah. Ketika Feraya keluar, Michael pun kaget. Sampai tuh piyama kebakar. Tapi di dadanya Michael ada tato yang bertuliskan Feraya. Lah, kok bisa ya? Intinya sih, Michael itu adalah targetnya si Feraya. Duar, pelicing, ceplit. Kerennya lagi, pasti Solomon mau kabur, Feraya pakai kendaraan paling hebat sepanjang masa. Pakai gajah dong. Oh, itu gajah nemu di mana toh Pak D? Singkat cerita, si Solomon pun mati, ditusuk-tusuk pakai sunduk sate gede. Keren. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Michael sangat terpukul atas kematian adiknya. Dia pun berniat membalaskan dendam kepada Feraya. Tapi sebelum itu, flashback dulu deh. Diceritakan 4 tahun yang lalu di sebuah pesta mafia, kedatangan inspektur polisi baru dengan membawa anak embek. Nggak pakai lama, Vikram yang seorang diri langsung mengacak-acak markas preman itu. Lihat diri aja deh, gelut di luar nalarnya. Nggak lama kemudian diperlihatkan gengnya Feraya lagi joget-joget. Dia malah disatronin sama si Vikram. Ya udah deh, ikutan joget lah dia. Setelah puas joget-joget, Vikram pun langsung menyomot salah satu anak buahnya si Feraya dan ngudak-ngudak yang lain. Untungnya pamannya Feraya yang polisi berhasil menghentikan Feraya yang mau ngamuk. Ternyata si Vikram cuma mau ngasih salam perkenalan aja sama mafia paling berpengaruh di kota, yaitu gengnya si Feraya. Malam harinya Feraya yang lagi mabuk protes sama mendiang babenya. Nah, yang kita lihat itu kayak bahantunya babenya gitu deh. Nah, Feraya protes kenapa dia selalu dinomor 2-kan. Adik tirinya bisa sekolah di sekolah swasta yang mahal, dia malah di sekolahin negeri. Pokoknya Feraya itu dinomor 2-kan terus lah sama babe dan mak tirinya. Makanya sekarang Feraya jadi preman kampung, adiknya jadi polisi top. Di sini Om baru tahu nih kalau Vikram Sagar itu ternyata adalah adik tiri dari Feraya. Walah gitu toh ternyata. Di tempat lain diperlihatkan bila anak buahnya Feraya yang bernama Kala sedang kebingungan. Buat yang notice, yes, kalian bener. Kala itu adalah nama asli dari Michael Caesar, gembong narkoba yang paling ditakuti. Oh alah, jebulnya dulu itu Michael atau Kala ini adalah anak buahnya si Feraya toh. Mulai sekarang Om panggil Kala aja deh, biar lebih pas sama tuh muka. Intinya sih Kala bingung, karena sebenarnya dia itu melakukan bisnis penyelundupan narkoboy secara diam-diam tanpa sepengetahuan si Feraya. Modusnya adalah memasukkan paket ke dalam balok es. Keesokan harinya, Feraya and the gang kembali dipanggil ke kantor polisi. Kampretnya, dia malah dianggurin cowok. Vikram malah lagi asik sama anak istrinya. Yaps, bener, emak sama anak yang ketemu sama Feraya kemarin itu adalah anak istrinya si Vikram. Nggak lama kemudian, Vikram bilang ke Nitya untuk meminta restu sama keluarganya. Mendengar itu, Feraya pun langsung GR dong. Wah, dianggap kakak nih gua. Lah, bangke malah bablas. Thanksin bener dah. Setelah Nitya pergi, Vikram pun memperingatkan kakaknya agar jangan coba-coba jadi penyelundup lagi di daerahnya. Kalau enggak, Vikram nggak akan peduli walaupun Vikram itu adalah kakak tirinya sekalipun. Di sini hampir aja terjadi baku hantam antara kakak beradik itu. Namun untungnya Paman Rao berhasil melerai. Ternyata peringatan Vikram gak main-main coy. Dia terus-terusan melakukan penggerebekan di kapal milik si gengnya Feraya. Tapi Feraya mah lebih pinter. Dia masukin barang-barang selundupannya di bawah laut. Namun gak semua rencana Feraya berhasil. Pernah juga miras-miras selundupan dari luar negeri berhasil ditemukan sama si Vikram dan langsung dihancurkan. Nah, suatu hari diperlihatkan pengedar narkoboynya Kala berhasil ditangkap sama polisi. Dari penangkapan itulah, polisi berniat menjebak bandar besarnya. Namun pas mau menangkap Kala dan yang lain, si Kala ditelepon sama orang misterius, sehingga rencana polisi pun harus ambiar. Singkat cerita, Vikram pun berhasil mencakar dadanya si Kala, tapi sayangnya si Kala berhasil kabur. Bermodalkan bajunya si Kala, polisi menyisir kampung basisnya Feraya menggunakan guguk pelacak. Mengetahui hal itu, Kala pun langsung luluran pakai ikan bandeng. Asiknya, cara itu pun berhasil mengoceh congor anjing pelacak. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Vikram langsung memerintahkan semua cowok di kampung itu melepas baju mereka. Vikram pengen ngeliat siapa yang punya bekas luka cakaran di dadanya. Waduh, jelas aja si Kala jadi panas dingin dong. Bahkan dia hampir adu gebuk sama polisi. Tapi pas tuh baju dibuka, ada tato nama Feraya di sana untuk menutupi luka cakarnya.
Bangkeknya, si Veraya malah girang banget karena namanya ditato di anak buah kesayangannya. Cocuit banget. Nah, karena nggak menemukan bukti lain, Vikram pun menangkap Veraya dan gengnya. Jelas saja warga desa pun langsung pada protes lah, pimpinan mereka ditangkap. Tak lama kemudian ada preman rivalnya Veraya datang. Dia kesana buat manas-manasin si Vikram. Bagus Pak Pol, penjarain aja tuh Veraya. Tuh preman kamu emang kancut, bapaknya juga pasti bapuk. Lah, menghina bapaknya si Veraya. Ya udah pastilah tuh orang langsung dibu juga. Bapaknya Veraya kan juga bapaknya si Vikram, Bambang. Nggak lama kemudian polisi mendapatkan bukti baru. Ditemukan orang yang mati di laut dengan luka cakaran di dada. Ternyata untuk jaga-jaga, si Kala udah mempersiapkan mayat buat dijadiin kambing hitam. Mengetahui dirinya difitnah, Veraya pun nggak mau cabut sebelum Vikram minta maaf. Lah, pistol nggak jadi deh. Yuk pulang yuk. Ayo pulang nanti didor. Untuk merayakan kebebasan mereka, Veraya dan yang lain pun mabok-mabokan. Nggak sengaja, mobil mereka pun nyipratin poster dari Vikram. Anak buahnya bilang, dasar polisi geblok, cipratin lagi yuk. Namun Veraya bilang dia mau pipis sebentar. Tapi ternyata dia mengelapin poster adiknya itu. Uluh kakak sayang adik bener nih ternyata. Ayo bos, ngapain ayo. Di sini akhirnya Veraya pun mengaku kalau dia itu sebenarnya sayang banget sama adik tirinya itu. Tapi dari kecil emang mereka tuh nggak pernah akur. Bahkan si Vikram nggak pernah memanggil dia tuh kakak. Pernah deng sekali pas masih kecil. Itu juga pas pada saat si Vikram manjat pohon kepleset dan hampir jatuh. Berkali-kali dia meminta bantuan Veraya. Tapi si Veraya belagak budek. Veraya nggak mau ngebantuin kalau si Vikram nggak memanggil dirinya kakak. Nah, pas si Vikram memanggil Veraya dengan sebutan kakak, Veraya pun langsung tancap gas dong. Sialnya, di saat itulah Veraya baru sadar kalau dia itu fobia ketinggian. Alhasil, si Vikram pun jatuh dari atas pohon. Karena kejadian itu, ibu tirinya Veraya pun marah besar. Dia nggak terima anaknya sampai pengkor tangannya gara-gara si Veraya. Berkali-kali Veraya menjelaskan kalau dia itu udah berusaha menolong si Vikram, tapi emak tirinya tetap aja nggak mau percaya. Dan itulah terakhir kalinya Veraya melihat si Vikram dan emak tirinya. Duh, kok jadi sedih sih. Kampret, pas si Vikram lewat di sana, anak buahnya malah langsung pada bubar jalan. Melihat si Veraya yang lagi sendirian ditinggal anak buahnya, Nitya pun meminta si Vikram menganterin kakak tirinya pulang. Ya udah deh, untuk pertama kalinya setelah sekian purnama, Vikram dan Veraya pun bisa damai. Ya walaupun cuma sebentar sih. Tapi hal itu sudah membuat si Veraya bahagia banget. Nah, di lain tempat di pabrik es Narboboy, ada satu balok es isi tepung Narboboy yang salah kirim. Balok es itu malah dikirim ke sebuah sekolahan. Sialnya tuh Narboboy malah kecampur sama es jeruk. Salah. Ini salah banget nih. Masa orang dia ngangkut es pakai sarung tangan sih? Terus ngaduknya juga pakai adukan lagi. Biasanya kan pakai tangan sambil keringetan gitu. Duh, ini film tuh nggak realistis banget nih. Dahlah, kancut. Singkat cerita, tuh es jeruk pun diminum sama anak-anak sekolah. Tapi tak lama kemudian, anak-anak pun langsung pada OD. Dari 50 anak yang minum jus itu, 25 orang anak registrasi ketemu sama malaikat maut. Dari informasi kepala sekolah, es batu yang mereka beli itu berasal dari pabriknya si Veraya. Nggak pakai lama, polisi pun langsung menggerbek pabrik es itu dan ditemukan 2,5 ton bubuk setan. Di saat yang bersamaan, Veraya dan anak buahnya lagi nyantai di atas kapal. Namun si Kala tiba-tiba ditelepon sama orang misterius lagi. Dia bilang kalau pabrik udah ketahuan. Kala disuruh pergi menjauh karena sebentar lagi polisi akan menangkap si Veraya. Jelas aja lah si Veraya bingung parah. Dia itu nggak pernah bisnis Narboboy. Terus siapa dong yang menjebak dia? Nah, di penjara Veraya menyadari kalau akhir-akhir ini tingkah laku Kala itu sangat aneh. Bahkan sekarang si Kala itu nggak diketahui keberadaannya. Di lain tempat, diperlihatkan si Kala menelpon Solomon. Dia bilang dia akan mencuri barang bukti dari gudang polisi dan akan memindahkan pusat operasi mereka ke Malaysia. Malam harinya, gedung polisi pun langsung diserbu sama penjahat bertopeng. Ya udah deh, barang bukti Narboboy 2,5 ton itu pun langsung hilang. Lap. Karena kejadian itu, kepala polisi Kumar memerintahkan kesatuannya untuk mengusut tuntas perampokan gudang kepolisian itu. Karena kalau tuh BB nggak ditemukan, si Veraya nggak bisa dijadiin tersangka. Dari info intel, kalau bandar narkoba yang asli menyandra anak buah Veraya. Di sini Kumar menyuruh si Vikram untuk menyerahkan Veraya ke bandar narkoba itu agar bisa dijadiin umpan. Singkat cerita, Veraya dan anak buahnya pun dibawa ke sebuah pabrik tua. Nah, di sini akhirnya si Kala menunjukkan mukanya. Dia pun menanyakan kemana barang narkobanya itu. Di saat yang bersamaan, Paman Rao marah-marah kenapa keponakannya malah dijadiin umpan. Tapi anehnya, pas di kantor polisi itu, yang ada malah si Veraya. Kalau si Veraya di sini, jadi yang di sana tuh siapa ya? Dan bener aja, si Vikram sengaja menipu kepolisian dan Kala. Dia sengaja menyamar menjadi Veraya buat memancing Kala keluar. Nggak cuman itu, yang mencuri barang bukti di gudang polisi ternyata adalah si Vikram. Dia tahu kalau kakaknya nggak mungkin tega jadi pengedar narkoba, makanya dia menjebak si Kala. Di kantor polisi, Veraya yang tahu kalau adiknya dalam bahaya berniat menyelamatkan Vikram. Ya udah deh, dua kakak beradik ini pun gelut di tempat yang berbeda. Nonton diri aja deh, gelut masa diceritain.
Singkat cerita, ketika Vikram udah mau menang, dia malah ditusuk dari belakang sama si Kumar. Ternyata cuk, Kumar itu adalah orang misterius yang membantu Kala selama ini. Walah, inspektur bangke. Ketika si Vikram diinjus-injus pakai pisau, Kumar pun menelpon kantor pusat dan dia pun memfitnah si Vikram. Kumar bilang kalau Vikram lah pengkhianat polisi, Vikram juga lah gembong narkoboy itu. Sialnya kantor pusat malah percaya dengan bacotannya si Kumar dan meminta si Vikram ditangkap hidup atau mati. Itu jelek. Oh syukur, kerja sama-sama penjahat sih, mate kan? Nggak lama kemudian jagoan kita pun sampai di gudang. Namun pas mau mengejar si Kala, Vikram teriak sambil sempoyongan, Kakak tolong aku kakak. Adik jangan mati adik. Om, udah om, lebay. Oh iya, sorry. Nah, di dalam mobil, Vikram pun akhirnya menjelaskan kalau selama ini dia tuh sayang banget sama si Veraya. Dia itu sengaja judes karena dia itu bingung banget gimana caranya bisa deket sama kakaknya itu. Namun nasib berkata lain, ketika dua saudara yang selalu bertengkar ini bisa membuka hati, Vikram pun harus mati menghembuskan napas terakhir. Sialnya lagi, karena informasi dari Kumar tadi, Vikram pun dianggap sebagai penjahat. Dia pun dipecat secara tidak hormat dan dianggap sebagai penjahat. Karena hinaan demi hinaan yang dialami Nitya, dia dan anaknya pun pergi ke Malaysia. Semenjak saat itulah, Veraya pun mencari keberadaan si Kala. Bahkan dia nekat menjadi pemburu bajak laut demi bisa menemukan di mana Kala. Sampai suatu hari, Pati datang. Dia pun melihat foto Kala di balik foto Solomon. Karena hal itulah, dia pun ingin mengejar si Kala dan membawanya ke India. Dengan kesaksian Kala, nama Vikram akan bisa bersih lagi. Karena hal itulah, RAW pun bersedia bekerja sama dengan si Veraya. Tapi gimana caranya ya buat menangkap si Kala hidup-hidup? Veraya pun punya rencana agar si Kala memohon biar dia bisa dibawa pulang ke India. Tak lama kemudian diperlihatkan bila si Kutapan datang menemui si Kala. Dia meminta jatah barang narkoboy. Kutapan gak peduli bila si Solomon mati dan Kala pengen balas dendam. Yang penting barangnya tetap ada ready stock. Kala berjanji dia akan segera mengirimkan barangnya ke Kutapan. Sialnya setelah pertemuan itu, Abdullah malah ketangkap sama si Veraya. Singkat cerita, dari mulutnya Abdullah itulah rencana Kala pun bocor. Sebelum perang final kayaknya joget-joget dulu enak sih ya. Aslinya sih Om skip nih joget-joget. Tapi ngeliat ada Mbak Antidi yang pulen gendal-gendel gitu mah gas kuy. Nah, setelah Om puas lihat yang melenuk-melenuk, kita kembali lagi ke Kala. Diperlihatkan dia berencana untuk mengirim paket narkoba itu ke Kutapan dengan membuat pengalihan 3 truk besar. Salah satu dari truk itu adalah narkoba dan sisanya adalah Kala dan full tim. Nah, karena RAW dan Veraya udah tahu, dia pun berhasil menjebak truk-truk itu. Jelas aja lah si Kala yang ditelepon sama si Veraya langsung kebakaran bulu jempolnya dong. Singkat cerita, si Veraya pun sampai di markas Kutapan. Dia bilang kalau paketnya ada di dalam truk. Tapi pas tuh truk kontainer dibuka, boom, tepung terigu yang buat mabuk pada berterbangan coy. Koleng-koleng nggak tuh? Nggak lama kemudian truknya Kala pun sampai di sana. Sopir yang lagi ditodong sama si Mani dipaksa bilang kalau mereka dibawa ke markasnya si Veraya. Nggak pakai pikir panjang, Kala dan anak buahnya pun langsung memberondong peluru dong. Sialnya Kala itu lagi ditipu. Kala nggak tahu kalau yang ditembakin itu adalah gengnya si Kutapan. Ya udah deh, akhirnya tuh dua kartel narkoboy pun malah saling serang. Pokoknya duar, gemblinding, ceplok. Pokoknya seru dah. Di saat anak buahnya si Kala udah mau dibabat habis, Veraya pun bilang, gimana bos, mau aneh selamatin nggak? Syaratnya ente pulang ke India dan jadi saksi tentang si Vikram. Karena udah nggak punya pilihan lain, ya udah deh, Kala pun setuju. So udah pasti jagoan kita pun langsung unjuk gigi dong. Keren dah pokoknya, kejar-kejaran, tembak-tembakan, pokoknya praketek. Sialnya pas tembak-tembakan itu si Veraya ketinggalan. Dia juga nggak berani lompat karena takut ketinggian. Namun di sini dia teringat bayangan Vikram pas masih kecil. Karena hal itulah Veraya pun jadi berani dan menculat ke helikopter. Selamat deh. Beberapa hari kemudian diperlihatkan persidangan yang menyertakan saksi kunci yaitu si Kala. Dari pengakuan Kala itulah nama baik Vikram pun dibersihkan.
Begitu juga dengan si Feraya, pengadilan meminta maaf karena telah memenjarakan Feraya dengan tuduhan yang salah. Sebagai ganti rugi, Feraya dipersilahkan meminta apapun kepada negara. Di sini Feraya pun memiliki permintaan, yaitu mengabulkan wasiat Vikram sebelum dia mati, yaitu penggal kepala orang yang membunuh 25 anak tidak bersalah. Keren, si Feraya langsung nyabet kepalanya kalah sampai putul. Tapi Feraya itu berhati besar. Bagaimanapun juga dia itu udah membunuh orang, jadi dia menyerahkan diri ke hukum dan bersedia dihukum sebagaimana mestinya. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan upacara pemakaman Vikram dengan hormat. Bahkan si Vikram dinobatkan sebagai pahlawan dan dibuatkan patung yang besar. Di sana Feraya juga datang menggunakan baju tahanan. Dan tamat deh. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Udah kepanjangan juga nih. Sampai di sini dulu aja ya. BTW, Om akan mengaktifkan channel Om yang satunya lagi. Jadi tunggu konten-konten Om di channel yang satunya lagi ya. Sampai jumpa lagi dan Pirmi latihin.